Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita, NIM A1N118013 dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Bab 1, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bagian A, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. B, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 mengakibatkan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. C, perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang bulan Juli hingga Agustus. Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511 dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Oke, bab 2, sistem tanam paksa. A, latar belakang. Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Dampak sistem tanam paksa terhadap bangsa Indonesia. Sistem tanam paksa tentu mempunyai dampak terhadap bangsa Indonesia khususnya dalam bidang sosial. Oke, bab 3, sistem politik ekonomi liberal. Bagian A, latar belakang terjadinya sistem ekonomi liberal. Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme, dan yang ketiga, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayah ke Aceh. Dampak sistem politik ekonomi liberal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dampak positif, yakni bisa mencapai ekonomi yang pesat, yang kedua bersifat demokratis. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama terjadinya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan yang kedua menurunnya konsumsi bahan makanan dan lain-lain. Bab 4, politik etis. Bagian A, latar belakang politik etis. Pada awal dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk bidang pendudukan pribumi di kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, justru sebaliknya. Bagian B, tujuan politik etis. Tujuan dari politik etis adalah untuk bisa memajukan 3 hal penting di mana Belanda telah memberikan sarana pendidikan, pengajaran, dan juga transmigrasi. C, isi politik etis. Yang pertama irigasi, yaitu pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan petani. Yang kedua emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi. Yang ketiga edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. D, dampak politik etis. Yang pertama dalam bidang politik, desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua sosial, lahirnya golongan terpelajar, dan yang ketiga dalam bidang ekonomi yaitu lahirnya sistem kapitalisme modern. Bab 5, depresi ekonomi dunia. Depresi besar atau zaman Malaisme adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Bab 6, gerakan resistensi di Jawa abad ke-19. Dengan munculnya resistensi yang berupa pergerakan nasional, bukan berarti tradisi kekerasan dalam resistensi melawan kolonialisme hilang, sama sekali masih ada. Baik, itulah tadi
penjelasan dari beberapa materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.